Ya pemirsa, setelah ada informasi tadi yang lewat, kita kembali berbincang dengan Ustadz Lestiono Sobrin SPDI. Beliau ini adalah seorang pengkisah dan sekali lagi beliau saat ini membuat sebuah gerakan atau komunitas gerakan orang tua berkisah Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti bisa kerjasama terus nih dengan WPU. Insya Allah kita setiap hari Ahad malam Senin ya ke depan Insya Allah akan kita launching untuk lebih intent lagi, ada siaran langsung begitu pemirsa. Nanti kita akan berbincang. Kita kembali ke tema tadi Ustadz, membangun karakter dengan kisah gitu ya. Kisah bisa membangun karakter anak-anak kita. Ini luar biasa ini tema kita. Tadi sudah sedikit singgung. Ternyata kisah itu bisa mendekatkan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan anak. Akhirnya anak senang dengan orang tuanya, anak senang dengan guru. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dikisahkan oleh orang tua itu bisa menginspirasi, menginstal. Bahkan tadi ada kalimat terapi sirah gitu ya. Nah, itu kalau tadi kita bicaranya anak-anak kan ada 3 tahapan gitu ya. Ada anak-anak itu memang masa 7 tahun pertama, masa kanak-kanak, masa yang memang dia itu harus operasional konkret gitu ya Tat ya. Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nyata itu yang bisa ditiru begitu. Nah ini untuk yang anak-anak ini Tat, kisahnya itu tadi kan Ustadz bilang butuh tenaga ekstra yang kuat. Itu gimana itu teknik berkisah untuk anak-anak yang ini agar nanti kisah itu memang betul-betul menginspirasi, membangun karakternya itu gimana Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Untuk anak-anak di operasional konkret atau di usia bermain ya, masa bermain itu orang tua harus menghidupkan cerita. Jadi tidak membaca cerita, menghidupkan cerita. Bagaimana cerita itu hidup, bagaimana cerita itu hadir di depannya anak-anak atau anak-anak itu merasa masuk ke dalam cerita itu sehingga anak itu terinspirasi, mewarnai emosionalnya sehingga dia juga merubah karakternya nanti gitu. Jadi orang tua ada teknik khusus. Yang pertama itu ada teknik karakter suara. Jadi harus ada karakter suara binatang, nanti orang tua harus ngikutin suara binatang. Ada suara laki-laki misalkan besar itu anakku ya, orang tua harus ngikutin. Jadi anak-anak itu tahu nanti membedakannya bisa. Oh ini tokoh ini sedang bicara, tokoh ini sedang bicara. Kemudian yang kedua ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah kalau sedang bingung ya ekspresinya bingung. Kalau sedang marah ya ekspresinya marah. Kalau sedang senang ya ekspresinya senang. Kalau ada karakter yang sombong, ekspresi sombong gitu ya. Jadi anak-anak itu tahu oh ini nggak boleh dicontoh, ini orangnya jahat. Nah, ekspresinya seperti itu orang jahat itu dan sebagainya. Dan yang terakhir ada ekspresi gerak. Jadi di dalam orang tua bercerita ya, bukan membaca cerita ya, bercerita kepada anak-anak itu harus dengan teknik karakter suara, mimik wajah dan juga ekspresi gerak. Sehingga anak-anak bisa memahami cerita itu dan tahu karakter itu baik atau buruk dan anak-anak bisa memilih. Aku harus mengikuti yang mana, aku harus menghindari yang mana. Gitu. Itu yang untuk masa bermain. Kalau yang masa adat, untuk masa kita fokus ke bermain dulu ya. Ini apa namanya, saya malah tadi ada kalimat bercerita sama membaca cerita itu beda ya. Gitu. Jadi membaca cerita itu cerita dibaca. Misalkan ini Ibu Budi. Iya. Tapi kalau malam saya kira bolehlah tekniknya seperti itu. Karena kalau malam nanti pakai teknik yang tadi itu nanti nggak tidur. Cerita sebelum tidur ya. Jadi nggak perlu pakai ekspresi, nggak perlu pakai ekspresi gerak maupun mimik wajah nggak perlu. Jadi cukup karakter suaranya saja kalau mau tidur itu. Ya jadi ada karakter misalkan ada anak domba, cuma gitu aja orang tuanya. Tapi kalau malam-malam anak, gitu kan anaknya nggak jadi tidur gitu kan, lucu gitu. Iya. Jadi nanti malah tidurnya ngimpinya ayahnya serem gitu. Iya. Dan kalau sebelum tidur memang bagusnya dibacakan kisah. Berarti gitu ya. Berarti kisah itu bisa berkisah, bisa membaca kisah begitu ya. Jadi jangan khawatir para umi, ibu, ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum terampil berkisah, nggak usah khawatir. Membaca kisah boleh gitu ya, membangun karakter melalui membaca kisah. Begitu boleh ya Ustaz? Boleh. Jadi sebelum tidur, kisah sebelum tidur gitu ya.
Bisa. Kisah sebelum tidur. Nah, Kalau misalkan. memang orang tua juga kesulitan, mungkin disiapkan ada speaker itu ya, speaker khusus tentang kisah-kisah itu. Mungkin anak-anak terbiasa kalau sebelum tidur diputerin video itu bisa. Oh gitu. Ah. Cuma kan nggak dari orang tuanya sendiri. Bukan dari orang tua, Nggak, oke. ya tautan hatinya kurang begitu Tautan ya. hatinya kurang memang, Terus harus kemudian bagian dari kalau saat bin Abi Waqqas itu kan katanya begini ya. Saya itu selalu menceritakan peperangan Rasulullah itu sebagaimana saya mengajari anak-anak saya membaca Al-Quran begitu. Nah jadi Al-Quran gitu setiap hari diajarkan untuk anaknya kan gitu. Nah ini berkisahnya juga gitu. Iya. Nah mungkin cukup membaca Sirah Nabawiyah itu bisa ya Ustaz ya berarti? Cukup bisa. Jadi bisa bercerita, bisa membaca cerita. Membaca pun bisa orang tuanya, bisa si anak itu ditanamkan apa namanya ya, suka membaca. Saya juga banyak terinspirasi dari idola saya itu Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti ketika membaca kisahnya itu di buku yang bagus, seakan-akan saya masuk ke dalam cerita itu. Ya. Jadi menginspirasi saya itu kisahnya Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Gini Ustaz, tadi kita mau lihat ya operasional konkret agar anak-anak kita itu masuk betul dalam kisah itu. Dicontohkan aja Ustaz aplikasinya, lihat kita bisa lihat bagaimana Ustaz kalau berkisah begitu. Mungkin bisa dicontohkan Ustaz. Ya misalkan kita menanamkan ini ya kejujuran. Ya, nah, ada anak kok biasanya bohong. Nah, bagaimana anak ini biar nggak bohong? Berarti kita harus menyampaikan kisah tentang kejujuran. Nah, misalkan kisahnya Umar bin Khattab dengan penggembala kambing tadi yang saya ulas di depannya. Nah, waktu itu ada anak kecil penggembala kambing bangun pagi. Wah, sudah pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Anak itu pun sholat. Setelah sholat, anak itu mendatangi kandang kambing. Dibukalah kandang kambing itu. Wah, kambingnya sudah bangun juga. Halo kambing. Be. Ayo kambing keluar semuanya. Kambingnya keluar teman-teman. Nah, kambingnya keluar, semuanya pergi ke tanah lapang dan makan rumput. Wah, kambingnya semangat sekali makan rumputnya. Tiba-tiba anak itu didatangi seorang laki-laki dewasa. Siapakah dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Wahai anak kecil, kambingnya banyak sekali ya. Iya Tuan. Ini kambingnya bukan punya saya. Lalu punya siapa? Ini punya majikan saya. Oh, jumlahnya berapa kambingnya? Nggak tahu, banyak sekali. Nggak tahu ya. Umar bin Khattab ingin menguji anak tadi. Wahai anak kecil, ini kambing kalau saya beli satu, pasti majikanmu tidak tahu kan? Nggak tahu kan banyak sekali. Nah, kalau saya beli satu, kamu diem saja, uangnya buat kamu, bagaimana? Lah nanti kalau aku dimarahin majikanku gimana? Loh, kan majikanmu nggak tahu. Tapi kan Allah tahu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi Tepuk tangan dulu. Luar biasa. jadi simpel saja, sebenarnya simpel. Jadi ada dialog antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Terus ada karakter tadi suara. Yang satu suaranya Umar bin Khattab, yang satunya suaranya kecil. Ada suara ini juga ya Ustaz ya? Suara binatang, ada suara Iya. gitu ya. Anak kecil terus seneng itu kalau kalau kayak jadi orang tua belajar kayak gitu berapa tahun? Itu 2 hari bisa. Oh bisa? Bisa. Diajarin Ustaz bisa? Insya Allah. Oh ini nanti kapan-kapan aja ini ada private atau ada acara Waktu khusus nanti. atau mungkin kita yang tadi setiap malam Senin itu bisa belajar Bisa, bareng begitu. bisa Tentang dikit-sedikit teknik ya, berkisah teknik dikit-dikit berkisah. gitu ya. Atau mungkin ya kadang kita teknik berkisah
kisah, kadang-kadang ada kisah dikaitkan dengan yang lainnya begitu. Betul. Nah, ini seru ini para Umi Abi, ayah bunda, asatidah, seru banget ini. Ya, namun nanti kita akan lanjutkan lagi Iya. setelah informasi berikut ini.